kalau kita memang ada di level 0 misalkan, oke, kita berjuang dengan sebaik mungkin. Ya, Tuhan akan memberikan kita suatu hal yang lebih baik lagi kalau kita bisa lolos di sini. Di video kali ini kita akan membahas kripto dan Bitcoin. Nah, seiring berkembangnya waktu ya, kita lihat bahwa alat tukar itu tidak selalu bentuknya fisik ya. Sepertinya uang logam atau uang kertas yang kita gunakan. Nah, kita akan bahas di sini tentang kripto dan Bitcoin. Nah, di masa sekarang ini banyak orang yang sudah membicarakan tentang cryptocurrency atau uang kripto ya. Yang ini sekarang ini sangat diminati oleh terutama kaum muda ya. Bahkan banyak orang yang sudah menilai bahwa investasi di uang kripto ini sangat-sangat menguntungkan daripada kita berinvestasi di saham. Nah, coba kita lihat dulu apa itu kripto ya. Nah, di sini secara umum kripto itu adalah mata uang virtual yang dimana keamanannya itu dijamin ya dengan kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi itu membuat uang kripto itu tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Ya, jadi meskipun digunakan secara virtual, tidak akan mungkin ada pemalsuan yang merugikan si pemilik daripada kripto tersebut. Nah, mengapa uang kripto itu menjadi populer di belakangan ini? Karena alasannya adalah karena aset digital ya. Ini tidak akan terikat oleh otoritas pusat seperti bank ya. Dan dengan menggunakan jaringan yang dari teknologi blockchain ya. Nanti saya akan jelasin di belakang. Sistem pendistribusiannya itu bisa melalui berbagai komputer ya. Nah, di sini kita lihat lagi bagaimana cara kerja dari cryptocurrency ini. Nah, cryptocurrency ini didukung oleh teknologi yang bernama blockchain tadi ya. Teknologi inilah yang menjamin keamanan transaksi secara online. Nah, meskipun tanpa kita menggunakan campur tangan dari pihak ketiga. Jadi, uang kripto ini dilindungi dari berbagai algoritma dan enkripsi dan kriptografi yang mengacu pada teknologi si blockchain tadi. Nah, di sini apa itu blockchain? Nah, saya akan jelasin juga. Pertama-tama kita bisa mencoba memahami apa itu melalui namanya dulu ya. Nah, pada dasarnya blockchain itu merupakan sekumpulan blok yang terhubung dalam sebuah buku besar online. Dan di mana masing-masing blok itu berisi satu set transaksi yang sudah terverifikasi secara independen oleh setiap jaringan. Nah, ketika ada transaksi, misal saja antara si A dan si B, ya, dan si A ini ingin mengirim kripto ke si B. Nah, transaksi ini direpresentasikan secara online ya sebagai satu set blok. Nah, kemudian blok tersebut disebarkan ke setiap jaringan network yang telah desentralisasikan seperti itu ya. Jadi jika sudah ada persetujuan dari sistem jaringan, transaksi tersebut pun langsung valid seperti itu. Nah, kemudian blok ini akan ditambahkan di dalam buku besar online yang dimana memberikan catatan transaksi yang tak terhapus dan transparan. Nah, uang kripto pun terkirim dari A ke B ya, seperti itu ya. Nah, jenis kripto yang populer sekarang ya, itu ada beberapa jenis kripto yang muncul ya, yang sering kita lihat, yaitu ada banyak sekali ya. Tapi dari sekian banyak uang kripto yang ada dua yang paling populer, yaitu adalah Bitcoin dan Ethereum ya, atau ETH ya. Nah, penemu daripada kripto ini adalah Satoshi Nakamoto, yaitu dia adalah orang yang menggagas Bitcoin dan ia juga yang memperkenalkan konsep uang kripto pertama kali pada tahun 2008. Lalu Bitcoin pun tersedia pada tahun 2009. Nah, saat ini Bitcoin menjadi uang kripto yang paling populer saat ini, di mana nilainya pun terus mengalami fluktuasi hingga sekarang. Nah, bagaimana kita itu menggunakan kripto? Nah, setiap koin kripto itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Tidak semua uang kripto itu sah di dunia. Uang kripto yang sah seperti BTC dan ETH ya.
Itu bisa digunakan membeli barang, ya bisa ditradingkan atau bisa investasi. Kemudian koin yang dikeluarkan oleh perusahaan atau platform tertentu bisa kamu gunakan untuk belanja di platform tersebut. Nah, untuk koin-koin yang memang sudah sah, kamu ya bisa atau kita bisa membelanjakannya layaknya menggunakan uang biasa. Yang penting adalah Bitcoin atau Ethereum tadi, ETH tadi, ada sebagai salah satu alat pembayaran ya. Nah, sederhananya gini, kripto itu adalah aset yang bisa diperjualbelikan, sedangkan Bitcoin itu memiliki fungsi yang sama dengan mata uang yang kedepannya akan dijadikan sebagai pengganti mata uang. Nah, kalau kita lihat sekarang ya di YouTube khususnya ya, banyak dari para influencer ya atau banyak dari orang-orang di luar sana yang sudah berhasil ya trading di kripto, dan tentunya itu menjadi satu hal yang menggiurkan buat kita, di mana mereka ini bisa sukses atau bisa kaya dalam usia yang cukup muda ya. Itu adalah hal yang kita impikan bersama ya. Bahkan kita yang sudah sampai di usia tertentu belum mencapai tingkat kekayaan itu, sedangkan mereka sudah mencapai tingkat kekayaan itu. Nah, ini hal yang cukup mengganggu ya. Bukan mengganggu dalam sisi negatif, tapi dalam sisi positif. Tapi dalam sisi positif ini juga bisa mengantarkan kita ke dalam hal yang negatif juga kalau kita tidak punya mindset yang bagus. Sehingga di sini saya akan menyampaikan mindset sebelum kita terjun kepada yang namanya dunia trading. Apapun itu ya. Ini kita bahasnya kripto, tetapi walaupun itu saham ataupun bisnis kecil-kecilan yang kita mau tekuni atau kita jalani, kita harus punya mindset ini. Nah, sebelum kita ke sana, saya disclaimer dulu bahwa dalam video ini teman-teman atau siapapun yang bergabung di sini mungkin melihat ini, jika kalian sudah ada di level tertentu dan tidak ada lagi di level ini, oke, silakan tidak usah ditonton, silakan di skip ya. Tetapi di sini saya mau garis bawahi bahwa saya mau mengedukasi, saya mau menyampaikan, saya mau sharing kepada kita semua yang dimana kita ini ada di level 0 sampai menengah. Artinya kita dari yang tidak punya pekerjaan dan kita bahkan yang sudah punya pekerjaan tapi kita cukup ya, tidak berlebihan seperti yang kita lihat pada umumnya di luar sana, beberapa orang-orang yang sudah sukses dengan harta yang berlimpah seperti itu. Karena kita yang dari nol dan ada di posisi menengah ini, kita harus bisa punya mindset yang baik sebelum kita mau meraih mimpi kita menjadi orang-orang yang sudah di level atas tersebut. Nah, kita lihat dulu ya, sebelum kita terjun, saya garis bawahi tadi, sebelum kita terjun ke dalam yang namanya dunia investasi, trading, ataupun bisnis usaha apapun yang pastinya. Ketika saya menyampaikan ini bukan berarti saya ini adalah orang yang sudah sukses atau sudah kaya. Ya, saya garis bawahi lagi ya. Kadang-kadang kita meng-underestimate seseorang ya. Wah, lu belum kaya, ngapain ngomong itu gitu loh. Padahal sebenarnya mau orang kaya atau mau orang miskin, mau orang berada atau orang tidak berada, jika ada hal baik yang bisa kita ambil, itu adalah suatu anugerah yang baik juga untuk kita. Kita tidak selamanya belajar daripada orang yang berhasil saja. Tapi contohnya orang yang tidak berhasil, kita bisa belajar supaya tidak jatuh sama seperti orang yang tidak berhasil itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupakan, satu mindset ini. Ini yang harus kita ingat bersama. Nah, di sini saya mau bilang bahwa ketika kita mau mulai di dalam dunia bisnis, investasi, atau trading apapun, maka kita harus punya, yang pertama adalah mental. Mental kita ini harus kuat. Nah, mental yang saya bilang di sini adalah kita tidak perlu menunggu sampai usaha kita itu ada di depan mata. Kita tidak perlu menunggu bahwa kita harus punya sesuatu yang besar untuk kita jadikan itu usaha. Namun kita bisa memulai dari hal yang kecil. Contoh, kalau kita sudah punya pekerjaan, contohnya saya nggak ambil pekerjaan sebagai guru, sebagai orang tua. Misalkan saya ambil contoh, kita sebagai seorang kuli bangunan, kita punya pekerjaan per hari, kita punya pemasukan per hari. Nah, uang yang kita dapat itu biasanya kita langsung menggunakannya, kita langsung konsumtif. Ada kalanya kita tidak memikirkan dengan baik, ada kalanya kita langsung memberikan suatu hal yang dimana uang yang kita gunakan itu habis terpakai atau habis terpakai kepada barang yang mungkin itu tidak memiliki nilai lagi setelah kita beli. Misalkan kita beli barang, kita sudah punya TV, lalu kita beli TV yang baru lagi karena TV yang satu kita merasa TV-nya kurang kuat. Akhirnya kita mengeluarkan banyak kos ke
TV yang lebih baru, yang lebih besar, atau yang lebih bagus. Mungkin secara fungsi kita melihat bahwa itu adalah hal yang bagus, kita menikmatinya, oh TV-nya lebih besar. Tapi secara tidak langsung kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, ini mental kita. Di sini kita harus punya mindset, kita harus punya mental bagaimana kita bisa mengelola uang kita itu dengan baik. Dengan cara, ya udah kita bisa bertahan dengan keadaan kita itu, yang penting kita masih bisa nonton, dan uangnya itu kita masih bisa menggunakan ke hal yang lain. Kalau kita ada di level itu, maka uangnya itu apakah kita simpan saja? Tentu tidak. Mungkin kita bisa beli ke ayam, mungkin kita bisa beli ke tanaman sayur-sayuran yang bisa kita tanam. Dengan tanaman sayur-sayuran yang kita tanam, dengan ayam yang kita ternak, maka itu akan menghasilkan buat kita. Ayamnya bisa bertambah lebih besar, dan kita bisa menjual, kita bisa mendapatkan uang. Sayur yang kita tanam, kita bisa memanennya, dan kita tidak perlu mengeluarkan kos untuk membeli sayur. Nah, ini kadang-kadang mindset sederhana ini lupa atau tidak kita lakukan. Kita sering menjadi orang yang konsumtif. Nah, kita bisa mulai dengan mental usaha kita dari hal sesederhana ini. Ya, naik level lagi. Misalkan kita sebagai seorang kantoran, kita mendapatkan gaji tetap dengan kita men-spend waktu kita dari pagi sampai dengan sore. Uang yang kita dapat, apakah kita langsung menaikkan? Oke, karena saya sudah orang kantoran, saya akan makan di luar, saya akan ke kafe, saya akan gini. Nah, kadang-kadang kita ke situ, kadang-kadang kita healing dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki mental seorang pembisnis, seorang pengusaha, maka uang kita itu kita memangkas semua pengeluaran kita tadi. Harus ke kafe, harus healing, dan kita belajar untuk menginvestasikan uang kita kepada hal-hal yang bisa menguntungkan kita. Kalau di level ini kita cari apa saja yang bisa menguntungkan untuk kita. Mungkin kita bisa berjualan atau bisa membuka usaha kecil-kecil yang lainnya. Di garis bawahi, mungkin hasilnya kecil, tidak seperti yang kita bayangkan, tapi itu yang namanya usaha, di mana kita mulai dari yang namanya nol. Nah, di sini mental kita akan dilatih. Mental kita itu akan lambat laut akan bertumbuh. Di situ kita akan diuji, dan proses itu butuh waktu ya. Tidak semuanya kita langsung berhasil, karena saya garis bawahi lagi, kita memang terlahir di dunia dalam kondisi seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi lingkungan kita, keluarga kita, keadaan kita. Tetapi kita harus berusaha untuk bisa maju dari semua keadaan yang kita alami. Nah, mindset yang kedua adalah dimanapun yang namanya kita berusaha, itu pasti ada yang namanya modal. Saya bisa menyampaikan ini karena saya punya usaha kecil. Saya juga adalah seorang guru, saya bekerja juga, yang dimana saya menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Saya seorang guru swasta, bukan seorang guru pegawai negeri, yang dimana saya harus betul-betul mengeluarkan skill saya, kemampuan saya, waktu, tenaga, bahkan keluarga saya pun saya tinggal hanya untuk mencari uang bulanan. Nah, di situ saya juga berpikir, dan akhirnya saya menemukan satu usaha yang sudah saya jalani selama 3 tahun. Apakah usaha itu ada naik turunnya? Iya, ada. Tapi di situ saya mulai dengan usaha yang dimana saya suka, yaitu tanaman hias. Dan saya menjalankannya selama 3 tahun. Saya mulai menyisihkan uang tabungan saya tidak ada agenda untuk ke kafe, untuk healing, ya kami sepakati bersama keluarga, dan akhirnya uang itu kami bisa gunakan untuk berusaha. Dari situ usaha tanaman itu jalan. Puji Tuhan saya mendapatkan untung, dan di situ mental saya terasah. Jadi usaha sekecil apapun, kita balik lagi kepada tadi, misalkan kita dengan pekerjaan, misalkan kita kuli, misalkan tentunya ada uang yang kita keluarkan untuk kita membeli ayam, atau kita membeli bibit-bibit sayuran atau tanaman yang kita beli. Tentunya ada modal sekecil apapun. Kalau saya balik lagi ke bisnis usaha tanaman saya awal mula membeli tanaman, bisnis usaha tanaman saya itu adalah dengan mengambil uang bulanan saya sendiri. Saya berani menginvestasikan ke situ. Jadi ada modal yang harus kita keluarkan. Jadi kalau kita lihat kepada teman-teman di luar sana atau orang-orang di luar sana yang sudah berhasil ya di dunia investasi atau trading, mereka pastinya punya modal yang besar. Tidak ada orang yang modal kecil lalu mengharapkan untung yang besar. Dalam hukum dunia ekonomi, there is no free lunch. Oke. Nah, ini yang harus kita punya. Ya, kita harus betul-betul siapkan modal yang pastinya kita nabung, dan itu butuh proses ya. Kalau kita punya modal yang besar, kita akan untung yang besar. Kalau kita punya yang kecil, maka kita juga untung yang kecil, dan itu proses untuk mencapai sesuatu yang besar. Kita harus tanam dalam otak kita bahwa itu butuh proses dan bukan hal yang instan. Banyak orang yang gagal karena mencari satu hal yang instan. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan. Poin yang ketiga adalah skill. Ini adalah hal yang
Terkadang kita lupa ketika kita melihat banyak orang sukses dan berhasil. Oh, dia sukses dari trading, oh dia sukses dari saham, oh dia sukses dari berinvestasi dan berusaha. Dan kita langsung memborong semua, misalkan usaha cilok ini sukses, langsung kita beli daging tanpa kita riset, tanpa kita pelajari, tanpa kita memiliki skill. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi apapun usaha itu, kalau lu misalkan kita mau usaha ayam, lu harus tahu ayam jenis apa gitu, perawatannya gimana gitu loh. Kalau sayuran aku tanam nih, gimana nih, siramnya gimana, berapa kali sehari. Itu adalah skill, itu adalah ilmu yang harus kita isi dulu. Kalau kita mau investasi ke saham, kita harus tahu pasar saham itu kayak gimana, kita harus tahu tentang keuangan. Kalau kita mau main di trading kripto, kita harus tahu kripto itu apa, gimana cara tradingnya. Dan ini bukan hal yang mudah juga. Ini hal yang harus kita garis bawahi sebelum kita terjun ke sana. Karena banyak dari kita juga yang gagal ketika kita sudah sampai di tengah jalan dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa jatuh di situ. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang sudah berhasil, seperti kita ambil contoh Timothy Ronald, orang yang sudah kaya raya, dia membuka akademi kripto. Iya, kita tahu dia punya nilai positif yang value yang dia mau bagi ke orang lain. Tapi kenapa harus dibuka? Karena orang akan terus belajar untuk meningkatkan skillnya. Nah, ini poin yang harus kita ingat bersama. Yang terakhir adalah bagaimana kita siap mengambil risiko. Ketika kita berwirausaha, ketika kita berinvestasi, maka kita harus siap bahwa uang kita itu akan hilang. Ya, ini hal yang sangat ekstrim, tapi kita harus menyadari itu, bahwa uang yang kita simpan di situ pasti ada risikonya, ada risiko gagal, ada risiko mati tanamannya, ada risiko mati ayam yang kita pelihara tadi, ada risiko mati tanaman yang tadi saya bilang, ada risiko juga penjualan tanamannya itu harganya turun dan sebagainya. Di saham ada risiko saham itu bisa turun, di kripto, di trading ada risiko juga trading itu kita bisa loss dan sebagainya. Maka mental kita juga harus bisa menerima semua risiko ini. Jika kita bisa menguasai semua ini, maka kita bisa menjadi seorang yang lebih ulet. Jadi mental ini, keempat mental ini kita harus betul-betul siap. Kita harus betul-betul mempelajarinya dengan baik sebelum kita terjun ke dalam yang namanya dunia investasi, usaha, atau trading. Di mana kita mau mencapai suatu kekayaan tertentu, kita harus siap dengan ini. Dan ingat, semua kekayaan itu dasarnya adalah kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kalau kita memang ada di level 0 misalkan, oke, kita berjuang dengan sebaik mungkin. Ya, Tuhan akan memberikan kita suatu hal yang lebih baik lagi kalau kita bisa lolos di sini. Tetapi kalau kita sudah greedy, kita sudah malas, kita sudah menuntut yang lebih besar, padahal kita punya yang kecil, maka kita ada di situ saja. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kita ada di level menengah, oke, optimalkan itu. Nah, mereka yang sudah ada di level tinggi, mereka pasti akan lebih besar. Ini sudah hukum dunia ya. Ini sudah hukum ekonomi, ini sudah hukum keuangan, dan kita tidak bisa mengganggunya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan kita yang berada di level 0 sampai level menengah? Kita persiapkan diri kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita, supaya kita juga bisa lebih baik. Mungkin kita tidak akan bisa kaya, tetapi ya, saya tegaskannya begitu ya, mungkin dan akan butuh waktu lama, tapi kita akan cukup dan kita akan sejahtera. Seperti itu ya. Itu poin yang ingin saya bagikan di sini. Semoga ini bisa menjadi satu pemikiran yang baru untuk teman-teman atau siapapun yang ada di luar sana yang tergiur ingin cepat kaya ya. Pelajari ini dulu ya. Didoakan dulu, dipelajari dulu, dirubah mindsetnya sebelum terjun ke situ, supaya teman-teman juga bisa mengontrol semuanya. Saya dari Bagi Info. Terima kasih sudah menonton. See you in another video.